Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di video saya. Nah, di video kali ini saya berada di Kota Bursa. Nah, di Kota Bursa ini nanti saya mau jalan-jalan ya. Juga di video kali ini tuh saya mau memberikan tips and trick jalan-jalan di Kota Bursa. Nah, sekarang kita sudah berada di depan terminal Bursa ya. Nah, di depan terminal Bursa ini kalau keluar langsung itu udah di tempat public transport. Di sini ada terminal bis kota, ada taksi-taksi dan juga ada tram. Nah, sebelum mengakses transportasi publiknya, teman-teman bisa beli kartu Bursa Card yang tempatnya itu ada di depan terminalnya. Nah, dengan kartu Bursa Card ini, teman-teman sudah bisa naik 3 jenis transportasi publik yang ada di Bursa, yaitu naik bis, metro, dan juga bisa naik tram. Nah, untuk mendapatkan kartunya sendiri, untuk saat ini harganya 50 TL ya. Dan ini belum ngisi, jadi kita isi lagi setelah beli kartunya. Setelah mendapatkan kartunya, teman-teman bisa langsung naik bis atau tram yang menuju ke Osman Ghazi. Dan dengan bis dan tram yang menuju ke Osman Ghazi ini, teman-teman bisa langsung mengakses pusat kota Bursa dari terminal. Sudah sampai di Ulu Jami. Sebelah sini Kale, sebelah sana Ulu Jami. Karena kita tiba waktunya dini hari, jadi kita menyempatkan diri untuk sholat subuh di Masjid Ulu Jami. Nah, ini tinggal nyebrang aja dari tempat halte bus tadi. Nah, ini penampakan Masjid Ulu Jami kalau dari samping ya. Kalau dari atas itu kelihatan megah banget. Karena masjid ini memiliki sekitar 20 kubah ya, dan 2 menara. Sekarang kita udah ada di Bursa, lebih tepatnya di Ulu Jami belakang ini. Nah, Ulu Jami ini itu adalah masjid yang ada di pusat Bursa, dan masjid ini itu dibangun tahun 1396 yang rampung di tahun 1399. Nah, masjid Bursa Ulu Jami ini dibangun di saat Kesultanan Utsmaniyah. Masjid ini dibangun dengan perintah dari Sultan Zaid pada saat itu, atas memperingatinya kemenangan dalam pertempuran Nikopolis. Dan masjid ini itu menjadi salah satu monumen kemenangan dan juga menjadi masjid yang penting di kota Bursa pada saat itu. Nah, ini ya teman-teman, di samping masjid itu langsung ada Kapal Bazar. Jadi ini tempat jualan-jualan. Kalau kalian mau nyari oleh-oleh atau sesuatu, makanan atau apa, di sini ada. Dan di sini tuh terkenal sama handuk-handuk dan kainnya. Boleh nggak ya? Nah, setelah dari Ulu Jami dan sekarang hari udah mulai terang, saya melanjutkan perjalanan ke Tobhane. Tobhane itu letaknya tidak jauh dari Ulu Jami, itu berada di bukit sebelahnya Ulu Jami. Dan aksesnya juga tidak susah karena bisa nyebrang, dan setelah itu naik eskalator di taman atau jalan melalui pinggiran jalan. Nah, jadi kita sudah sampai di Tobhane. Di Tobhane ini itu adalah sebuah taman yang itu kita bisa melihat panorama kota Bursa dari atas sini. Nah, masuk sini itu gratis kok teman-teman, santai aja. Dan karena aksesnya itu dekat dari pusat kota, dekat dari Osman Ghazi dan Ulu Jami, teman-teman wajib kesini lah pokoknya. Ini menjadi salah satu titik di mana kota Bursa itu terlihat indah banget. Wajib kesini.
Nah, setelah dari daerah Ulujami dan Tobhane yang ada di Osman Ghazi, setelah itu saya berangkat ke teleferik untuk naik ke Gunung Uludau di Bursa ini. Nah, untuk akses ke sananya, kalian itu bisa naik bis kota dari Osman Ghazi ini menggunakan bis 3I, 3C, 15B, atau E12. Itu semua bis mengarah ke terminal teleferik untuk naik ke Gunung Uludau. Perjalanan selanjutnya di Bursa ini adalah ke Gunung Uludau. Nah, sekarang saya ada di stasiun teleferik. Nah, nanti dari stasiun teleferik ini kita akan naik kereta gantung, naik teleferik ke atas menuju ke gunungnya. Nah, sekarang ini musim dingin dan Uludau itu di balik gunung ini itu ada saljunya nanti di atas. Ini sebelum masuk beli tiket ya. Untuk harga tiketnya sendiri reguler itu 280 TL, sedangkan yang VIP itu 600 TL. Nah, ini saya mencoba yang VIP dan nanti akan saya ulas fasilitas-fasilitasnya. Nah, untuk tiket yang saya beli ini tiket VIP itu kita nanti dapat hazel track atau jalur cepat ya, kayak fast track gitu. Kalau misalkan teman-teman itu cuma berdua, bertiga, berempat gitu, yang VIP ini juga rekomendasi karena kita nanti tidak berbagi kabin teleferik dengan orang lain. Nah, untuk tiketnya ini kita beli yang fast track karena tadi kita mikir biar 2 orang. Ya, soalnya kalau yang biasa itu lebih murah, cuman kalau nggak dapat untuk pemegang tiket VIP ini kalian itu nanti juga dapat akses lounge dan itu bisa akses saat pulang atau saat berangkat. Nanti bakal ditanyai sama petugasnya. Dan di lounge itu nanti kalian dapat minuman dan snack, minuman hangat dan snack seperti itu. Di atas. Oke, sekarang kita ada di dalam cable car ya, atau kereta gantung ya. Nah, ini di sana itu Uludau atau apa? Gunung Ulu. Nah, di balik itu nanti karena ini winter, jadi di sana nanti ada saljunya. Nah, kita akan main salju di sana. Di atas sana ada tulisannya tuh 2,3 kilo, nanti ada checkpoint 2,2 kilo, ada checkpoint 4,2 kilo. Lumayan tinggi juga ya. Udah terbiasa. Sampai di checkpoint Adayaila. Ini kita sudah ada di ketinggian 1231 meter dari permukaan laut. Di checkpoint ini kita nggak turun ya, nanti turunnya di atas. Mulai balik ke salju. Sekitar menempuh 20-30 menitan kita sampai di checkpoint Saralan. Di checkpoint ini tuh kita wajib turun. Kalau misalkan mau ke atas lagi nanti ada teleferik yang buat ke atas. Nah, di sini di checkpoint Saralan ini bisa keluar ya, dan di sini tuh kalau musim dingin tuh udah masuk ke daerah salju. Nah, biasanya kalau kalian tidak kuat dingin, itu direkomendasikan aja buat turunnya di sini. Soalnya di atas nanti hawanya akan lebih dingin lagi daripada di sebelah sini. Misalkan kalian tidak kuat dingin untuk ke atas, di sini cukup kok
di sini tempatnya juga bagus untuk jalan-jalan dan ada beberapa tempat menarik yang bisa kalian kunjungi juga. Di tempat ini itu ada 2 teleferik ya buat ke atas atau ke bawah. Nah, misalkan kalian mau ke atas, tiket tadi itu juga udah include buat ke atas kok. Oke, tadi udah dari pos yang sana. Pos apa tuh tadi lah namanya? Saralan. Artinya lapangan antri. Oke, Saralan. Nah, ini nanti kita naik ke atas lagi ke Kubah Kaya yang nanti ditempuh 4 kilo. 4,2 kilo. Oke, selamat menikmati. Itu puncaknya. Iya, puncaknya Uluda. Tadi kita di bawah situ itu saljunya kurang tebel. Jadi tadi itu kalau kita mau naik ke atas itu nanti di sana itu ganti kereta gitu. Teman-teman, sekarang saya ada di atas. Jadi ini udah sampai di titik tertingginya Gunung Uluda. Nah, di sini itu ada tempat penyewaan ski es dan juga alat-alat buat main es ya. Jadi misalkan kalian ingin mencoba main ski es dan lain-lain bisa nyewa di atas sini. Tapi pastikan sebelum nyewa pastikan cuacanya itu bagus. Dan saat saya kesini itu cuacanya lumayan tidak bagus ya, alias berkabut pas itu. Teman di atas ini itu bentuknya di sini itu jadi tempat terbuka ya, bukan tempat wisata aja. Nah, di sini itu selain pakai teleferik, kalian itu di sini bisa ngakses itu dari kota tadi itu pakai dolmus atau pakai taksi. Tapi kalau pakai taksi tidak direkomendasikan karena mahal. Nah, kalau pakai dolmus seperti itu, dolmus itu kayak angkot ya, seperti itu. Itu harganya sekitar 80 dari bawah gitu. Kemana? Ini enggak, ini dolmus yang ke bursa kota. Oh. Alah. Ya udah. Ini mau kemana kita? Ini udah keras es. Udah panas ya. Lihat dalam saljunya. Nah, setelah kalian selesai main es, pulang itu bisa naik teleferik lagi ya. Kalau misalkan ke atas tadi itu naik teleferik. Soalnya di akses teleferik itu kita mendapatkan tiket PP ya. Jadi mau naik mau turun itu sudah include semuanya.